Halo guys, selamat siang. Hana Abdullah, selamat datang kembali dan selamat mendukung. Ini bagaimana ceritanya, kita sudah tahu ya kesudahannya di antara match Jepang dan Indonesia. Tapi tidak mengapa, usaha sudah dilakukan, semua harapan sudah pun diberikan. Tapi apa katanya ya, kalau tetap kalah permainan harus dilanjutkan. Dan poin 6-0 yang diberikan oleh Jepang untuk Indonesia tidak sekalipun ya mengurangkan semangatnya supporter ataupun Ultra Garuda Indonesia. Tapi apa yang membanggakannya, Indonesia tetap kalah tapi bermaruah dengan supporternya tetap jadi juara. Di mana sampai orang-orang Jepang heran guys, katanya supporter timnas walaupun kalah tapi tetap happy ya. Ini sampai ada yang mereka minta ajarkan bikin tifo, sampai ada mau nyanyikan lagu Indonesia Raya juga. Dari channel Love Indonesia ini, warga Jepang respect kepada fans Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya trending lagi. Seperti biasa ini lagu Indonesia Raya ini kalau namanya timnas akan bertemu dengan negara-negara besar pasti trending. Aku tidak tahu kenapa. Nanti kamu komen di bawah. Let's go to the video. Let's go. Sabar guys ya, kita kalah bermaruah ya. Sejujurnya bukan mudah untuk mengalahkan tim raksasa. Wah, ikut nyanyi ya. Tuh kan. Makanya ya Jepang ya salah satu tim yang paling digeruni pastinya, dan juga dihormati ya. Kalau kita lihat begini, tidak ada namanya tim lawan yang bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagus orang-orang Jepang. Warga Jepang kagum total pada supporter Indonesia. Lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku trending, Tifonesia Garuda Japan guncang Asia. Suita. Dalam sejarah panjang sepak bola Asia, belum pernah ada kekalahan sebesar ini yang justru melahirkan pujian, penghormatan, bahkan kekaguman yang meluas. Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Suita Stadium, Osaka, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang. Namun di balik hasil mencolok tersebut, dunia justru menyaksikan momen luar biasa dari supporter Garuda yang mampu mengubah suasana duka menjadi pesta persaudaraan yang menggetarkan Asia dan dunia. Jujur guys, boleh saya katakan sih, walaupun kalah ya, tapi Indonesia sudah bermain sepak bola di level dunia lagi, bukan cuma di Asia ya. Itulah namanya kalah bermaruah, walaupun kalah tetap kita sanjung. Tidak hanya warga Jepang yang terkejut. Media-media besar dari Asia Timur Tengah hingga Eropa menyoroti betapa luar biasanya dukungan fanatik nan damai supporter Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional Tanah Airku berkumandang lantang di stadion dan viral di jagat maya. Bahkan kedua lagu tersebut menembus trending topik Twitter X, Jepang, Indonesia, Malaysia, dan kawasan ASEAN. Sebuah catatan yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keikutsertaan timnas Indonesia di laga tandang internasional. Dan yang paling menyentuh, Tifonesia Garuda Japan, sebuah karya koreografi mega supporter Garuda yang terpampang di Tribun Barat menjadi topik pembicaraan seantero Asia. Ribuan warga Jepang berdiri, bertepuk tangan, bahkan banyak yang menangis menyaksikan penghormatan budaya yang digambarkan melalui lukisan raksasa Garuda yang memeluk bendera Jepang dan Indonesia. 1. Indonesia kalah, tapi menang di hati dunia. Di atas lapangan, skuad Garuda memang kewalahan. Apa ya guys? Ini kalau kita tengok ya, sekelas Jerman sama Spanyol kalah ya kalau namanya lawan tim raksasa. Apalagi Indonesia ya yang baru saja naik. Tapi santai ya, masih ada ronde kedua. Seperti biasa, semoga ada kemenangan untuk game selanjutnya. Menghadapi permainan cepat dan taktis tim Samurai Biru. Gol-gol dari pemain Jepang seperti Takefusa Kubo, Ritsu Doan, dan Kaoru Mitoma membanjiri gawang Indonesia.
Namun begitu, wasit meniup peluit panjang bukan sorakan kemenangan Jepang yang bergema, melainkan gemuruh apresiasi warga Osaka kepada para pemain dan ribuan supporter Indonesia. Tim kalian luar biasa. Walaupun kalah, kalian tetap hormat, menyanyi dengan bangga, dan tidak satu pun yang meninggalkan stadion lebih dulu. Kalian adalah tamu terbaik yang pernah datang ke stadion kami, ujar Hayato Matsuoka, seorang supporter Gamba Osaka yang datang bersama keluarganya ke Suita Stadium. Video yang menampilkan ribuan supporter Indonesia menyanyikan Tanah Airku dengan penuh haru setelah kekalahan viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang menyebut momen tersebut sebagai paduan suara paling indah di tengah kekalahan paling berat. Tapi guys, ini kita boleh anggap sebagai kekalahan adalah untuk spirit timnas sendiri yang harus belajar daripada Jepang. Ya, pastinya kalau kita tengok di sini ya, timnas sudah bekerja keras ya, tapi apakan daya, kalah menang, yang penting kita tetap bersatu. Bonusnya lolos round keempat. 2. Lagu kebangsaan viral, tembus trending. Lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dinyanyikan dengan khidmat oleh ribuan supporter Indonesia sebelum kick-off. Sontak seluruh stadion senyap mendengarkan ribuan suara menyatu dalam harmoni nasionalisme yang kokoh. Yang mengejutkan, setelah laga berakhir, supporter kembali menyanyikan lagu tersebut bersama Tanah Airku. Kali ini dengan air mata dan pelukan. Momentum itu terekam dan diunggah oleh media Jepang, termasuk NHK, Asahi Shimbun, dan Tokyo Sports yang menyoroti dignity dalam kekalahan. Kata kunci Indonesia Raya, Tanah Airku, dan Garuda Japan trending selama lebih dari 12 jam di Twitter Jepang. Bahkan dalam salah satu trending tag Jepang muncul kalimat Indonesia no koko ni kando shita. Tersentuh oleh Liane. Belum pernah kami menyaksikan supporter lawan yang tetap bernyanyi dan menebar damai seperti ini setelah kalah telak. Ini menunjukkan kualitas bangsa mereka. Apa ya guys? Tapi kalau kita tengok ya, ini menurutku pribadi ya, wajar ya kalau misalnya Indo kalah. Ini tidak menjadi heran juga. Kalau kita tengok ranking Indonesia sama Jepang juga jauh. Jadi sama-sama belajar lah ya. Ujar Megumi Tanaka, reporter olahraga dari NHK. Tifonesia Garuda Japan, kolaborasi budaya yang mengguncang Asia. Satu lagi yang tak terlupakan dalam laga ini adalah koreografi megah yang disebut Tifonesia Garuda Japan. Koreografi itu menampilkan lukisan besar Garuda dan samurai berdiri berdampingan di bawah bendera merah putih dan Hinomaru. Di bagian bawahnya tergurat tulisan Jepang dan Indonesia. Bersatu dalam semangat, hormat dalam laga. Tifonesia ini disiapkan oleh lebih dari 300 sukarelawan yang datang dari seluruh Jepang dan Indonesia. Bahkan sejumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di Osaka dan Tokyo ikut membantu pengadaan kain, cat, hingga logistik untuk menyelesaikan koreografi sepanjang 20 meter tersebut. Saya menangis lihat lukisan itu. Garuda dan samurai berdiri bersanding, seperti dua jiwa dari dua budaya besar yang saling menghormati. Supporter Indonesia bukan hanya datang untuk mendukung, mereka membawa pesan perdamaian, kata Hiroshi Yamamoto. Tapi ya pasti ya, untuk masuk Pildun tuh macam kita tahu sendiri bukan mie instan ya, langsung dimasak langsung makan. Ini semua butuh perjalanan yang panjang, dan ini adalah salah satu perjalanan Indonesia untuk menuju ke Pildun. Sudah masuk round keempat tuh sudah baik ya menurutku ya. Jurnalis olahraga dari Osaka Daily. Tak lama kemudian, tagar Tifonesia menjadi topik panas di komunitas sepak bola Asia. Akun resmi AFC, Asian Foot Confederation, bahkan memposting ulang video Tifo Garuda Japan dengan caption, "This is more than football." 4. Supporter Jepang takjub. Mereka bernyanyi meski kalah. Yang lebih menggetarkan, banyak warga Jepang terkejut ketika mendengar bahwa supporter Indonesia tetap bernyanyi, bersorak, dan menghibur satu sama lain hingga stadion kosong. Banyak di antara mereka yang awalnya tidak tahu lagu Tanah Airku, namun akhirnya ikut merekam, menerjemahkan, dan bahkan menyanyikannya secara lirih di tribun. Kami terbiasa melihat fans menangis atau marah kalau timnya kalah. Tapi ya, yang pasti ya, Jepang ini sudah mengajarkan bahwa berusaha dengan keras itu kalau ingin hasilnya. Yang pasti tidak ada namanya poin palsu ya. Semua sudah bermain dengan adil dan sudah pun penuhi dengan senyum tanpa kebohongan. Yang pasti ini pembelajarannya
banyak ya harus diambil sama Indonesia. Tapi mereka justru menyanyikan lagu cinta tanah air dengan senyum dan air mata.